ada pasal yang mengatur, yaitu pasal 69 huruf K, bahwa dilarang berkampanye di masa tenang atau 3 hari sebelum hari pemilihan. Kalau kita aplikasikan dengan tahapan, berarti itu jatuh pada tanggal 6, 7, dan 8 Desember 2020. Tanggal 9-nya kita memilih, ya. Hai, halo sahabat Bawaslu Kabupaten Lingga. Ketemu lagi bersama saya, Bang Was, dalam kegiatan kita Ngopi Bebas, ngobrol pilkada bersama Bang Was. Hari ini Bang Was coba untuk single. Bang Was ingin membahas tentang masa tenang dalam Undang-Undang Pilkada yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, ya. Apa itu masa tenang? Masa tenang itu adalah masa di mana tidak ada lagi aktivitas berkampanye seluruh pasangan calon, atau disebut dengan masa di mana masyarakat diberikan waktu untuk menentukan pilihan dari apa yang dia ketahui selama proses berlangsungnya kampanye, ya. Masa tenang itu ada pada antara tahapan kampanye dengan hari H pemilihan. Situ diselipkan 3 hari kekosongan atau tidak ada aktivitas apapun dalam bentuk kampanye pada 3 hari sebelum masa tenang. Pada sebelum hari H pemilihan, ya, maksudnya. Nah, di dalam undang-undang itu ada pasal yang mengatur, yaitu pasal 69 huruf K, bahwa dilarang berkampanye di masa tenang atau 3 hari sebelum hari pemilihan. Kalau kita aplikasikan dengan tahapan, berarti itu jatuh pada tanggal 6, 7, dan 8 Desember 2020. Tanggal 9-nya kita memilih, ya. Nah, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 sebagaimana telah berubah di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang pilkada di masa pandemi. Jadi di pasal 69 huruf K itu menyebutkan bahwa memang tidak boleh dilakukan aktivitas kampanye dalam bentuk apapun pada 3 hari itu. Nah, ketentuan sanksinya itu ada diatur pada undang-undang yang sama, pasal 187 ayat 1, di mana disebutkan setiap orang apabila dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal yang diatur oleh KPU, itu sanksinya maksimal 3 bulan penjara, maka kenanya dipidana. Atau kalau kita bisa memaknai maksud dari pasal ini, bahwa kampanye pada masa tenang itu sebuah kejahatan yang sanksinya bisa dipenjara. Nah, itu makanya penting sekali kita menghargai 3 hari sebelum masyarakat menentukan pemimpinnya ini. Maka Bawaslu di 3 hari ini menjadi tidak tenang. Nah, itu dia. Masa tenang dalam undang-undang adalah masa tidak tenang oleh Bawaslu, ya. Karena Bawaslu di situ dengan berbagai macam upayanya harus melakukan pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran, atau apabila terjadi maka ada proses penindakan terhadap pelanggaran itu. Nah, ini jadi masyarakat, sahabat Bawaslu, Bang Was, sahabat Bang Was juga harus paham nih, biar kita sama-sama melihat seperti apa pesta demokrasi pemilihan kepala daerah kita pada tahun 2020. Apakah di masa tenang itu benar-benar tenang? Nah, justru malah kalau kita berkaca pada pemilu-pemilu atau pilkada sebelumnya, baik di Kabupaten Lingga maupun di daerah lain, masa tenang justru menjadi masa di mana
tingkat pelanggarannya semakin meningkat ya. 3 hari itu jadi tambah hangat gitu menjelang hari H. Padahal pada undang-undang disebutkan 3 hari itu justru hari yang paling santai, hari yang seolah-olah pilkada ini sudah usai. Nah itu dia. Padahal pemilihannya belum. Nah di Bawaslu, Bangwas telah melakukan beberapa pemetaan kerawanan. Karena penting sekali bagi Bawaslu di Kabupaten Lingga untuk mengetahui apa-apa saja potensi terjadi pelanggaran pada masa tenang ini. Adapun kerawanan masa tenang itu, kalau dari catatan di Bawaslu itu banyak hal ya, banyak hal. Salah satunya pertama mungkin black campaign atau kampanye terselubung, kampanye ilegal. Banyak motifnya, dia tidak langsung kampanye terbuka gitu ya. Kalau itu memang jarang sekali kita temukan, karena secara umum peserta atau kontestan pilkada itu mereka tahu persis bahwa 3 hari itu adalah hari yang dilarang untuk melakukan kampanye. Jadi ada motif-motif mungkin yang akan muncul untuk menghindar dari pasal tersebut ya. Mungkin contoh ya, mungkin seperti kegiatan silaturahmi itu tidak dilarang. Silaturahmi kita memiliki hak, setiap warga negara memiliki hak untuk menjalin hubungan kekeluargaan, hubungan saudara dengan orang lain. Artinya pemimpin atau pasangan calon itu boleh saja bersilaturahmi. Namun dari motif ini bisa saja di sisi itu kegiatan kampanye atau ya upaya untuk mengajak, untuk memastikan pemilih itu memilih pasangan tersebut. Itu kan kampanye, salah satu arti dari kampanye. Nah itu bisa terjadi pada saat silaturahmi atau hal lain, mungkin selamatan atau kenduri ya, syukuran, itulah istilahnya. Macam-macam itu di dalam kondisi itu, dalam pertemuan yang mengumpulkan cukup banyak orang itu, bisa saja nanti ada upaya untuk memastikan lagi bahwa jangan lupa memilih pasangan calon tertentu. Ini bisa dilakukan oleh pasangan calon atau juga perpanjangan tangannya. Makanya di bunyi pasal 187 itu ini mengakomodir barang siapa atau setiap orang atau siapapun orang yang dengan sengaja melakukan kampanye untuk mengajak memilih pasangan calon tertentu, itu bisa 3 bulan penjara. 3 hari itu bahaya. Maka hindarilah berkampanye pada masa tenang. Nah itu ya. Ada juga kegiatan survei. Barangkali bagi-bagi brosur sekalian, itu tidak boleh. Apapun bentuknya pada kegiatan-kegiatan pilkada ini, baik upaya dari pemantau, baik upaya dari pihak lain yang melakukan survei, itu tetap harus mengacu pada ketentuan yang telah diatur oleh KPU. Maka masa tenang itu seharusnya sudah tidak ada lagi upaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan survei lainnya, karena akan nanti kita akan berdekatan dengan pasal tersebut ya. Dan juga mungkin ada bentuk iklan atau sebaran konten atau di media sosial yang menyangkut upaya mengajak, itu tidak boleh. Bawaslu menerima setiap laporan yang seperti itu, dan Bawaslu membuka posko-posko pengaduan itu. Nanti kita ceritakan sampai ke situ ya. Selain kampanye atau black campaign ya, selain kampanye ilegal atau black campaign ini, ada juga yang biasanya terjadi itu adalah
alat peraga kampanye yang masih terpasang pada 3 hari. Jadi Bawaslu itu sudah menyurati, biasanya mendekati 2 atau 3 hari sebelum masa tenang, Bawaslu menyurati semua pasangan calon. Itu akan dilakukan penertiban semua, bahwa masing-masing pasangan calon silakan menurunkan seluruh alat peraga kampanyenya atau bahan-bahan kampanye yang terpasang di tempat-tempat mereka berkampanye. Ini harus diturunkan semua, harus bersih ya. Semua lingkungan tidak ada lagi wajah untuk pasangan calon yang isinya itu mengajak memilih. Nah makanya itu, ini juga motif-motif alat peraga kampanye ini juga banyak ya. Yang pasti tentu ada upaya untuk mencari celah hukum agar masih bisa berkampanye di masa tenang. Namun ini sebenarnya sebuah hal yang tidak baik, karena sebab sejatinya harapan dari undang-undang itu bahwa kita di masa tenang itu memberikan kesempatan kepada pemilih untuk berpikir cerdas, untuk berpikir secara lebih tenang, kemudian dia memilih pemimpinnya yang lebih tepat. Jadi kita kasih waktu itu ya agar pemilihan ini tepat sasaran ya. Oke itu. Kemudian selain itu ada juga yang paling menjadi perhatian Bangwas, Bawaslu juga semua jajaran bahkan masyarakat mungkin ya, itu politik uang di masa tenang. Ini akan sering terjadi, bahwa politik uang itu waktu pelaksanaan yang paling sering terjadi itu pada masa tenang, bahkan pada 1 hari sebelum hari pemilihan. Ini yang disebut istilahnya serangan fajar. Nah ini juga semakin ke depan macam-macam motifnya, tidak hanya sekedar amplop saja ya, banyak sekali motifnya. Ada yang dengan bantuan sosial, apalagi ini di tengah masa pandemi gitu ya, di mana masyarakat membutuhkan bantuan pemerintah, bantuan sosial dari lembaga-lembaga tertentu dan mungkin komunitas. Nah itu silakan, bantuan sosial tidak disalahkan, bahkan kita membutuhkan bantuan sosial. Tetapi bantuan sosial yang embel-embelnya mengajak memilih ke pasangan tertentu itu salah dan sanksinya berat sekali. Nah motif seperti ini terjadi pada pemilihan ya, biasanya terjadi pada pemilihan. Makanya itu, ini adalah potensi yang kita catat. Selain itu mungkin ada juga yang sifatnya voucher listrik lah, ada voucher pulsa lah, atau ada berbagai macam materi yang bisa mengubah niat atau pilihan pemilih itu, sehingga kesannya pemilih ini terintervensi oleh pemberian itu. Nah ini yang kita selalu khawatirkan, karena ketika kita memilih terintervensi dengan materi atau uang, kita tidak akan cerdas memilih. Kita akan memilih orang yang memberi. Nah, setelah itu maka kita akan melihat bagaimana pemimpin yang mungkin menurut kita tidak punya kemampuan untuk memilih, untuk memimpin. Tapi karena kita juga tidak bisa mengelak dari pemberiannya, kita memilih pemimpin yang tidak mampu untuk memimpin itu ya. Nah, maka hati-hati. Ini sangat mengetahui sebenarnya siapa yang perlu atau pantas dipilih. Nah, hindari politik uang. Selalu menjadi hal buruk, dan di undang-undang pilkada itu merupakan sebuah kejahatan yang ini ya, yang sanksinya itu berat sekali, 6 tahun itu, 6 tahun, 72 bulan sanksi pidananya, baik pemberi maupun penerima. Dan itu berlaku untuk setiap orang ya, setiap orang yang dengan sengaja memberi materi atau uang kepada pemilih untuk mengajak memilih pasangan calon tertentu, untuk mengajak tidak memilih, untuk menghilangkan hak pilih orang, itu sanksinya pidana penjara
2 bulan maksimal. Nah, hindari, jangan sampai kita terlibat ke persoalan itu. Bahkan pada pasal selanjutnya itu disebutkan bahwa penerima itu dikenakan hukuman yang sama dengan pemberi. Ini seperti undang-undang KPK juga ya, undang-undang tentang korupsi ya, bahwa pemberi dan penerima itu sama sanksinya. Hati-hati. Makanya bantu Bang Was, kita awasi karena sejatinya pemilihan ini tidak akan tercapai hasil yang baik apabila kejahatan ini terus berkembang ya. Nah itu deh, Bawaslu sendiri dengan kekhawatirannya ini membuat juga strategi pengawasan untuk masa tenang. Khusus di masa tenang kita akan ada kegiatan patroli rutin ya, kita akan melakukan penertiban alat peraga secara bersama-sama stakeholder, KPU, Satpol PP, kepolisian dan lain-lain akan membantu penertiban ini. Kemudian kita juga memperkuat terus kapasitas pengawas kita yang sudah kita latih, baik dari jajaran kecamatan, tingkat desa, sampai kepada tingkat TPS nanti. Jadi di TPS itu ada satu pengawas kita. Di masyarakat jangan khawatir, di TPS itu segala hal yang diatur dalam TPS itu diawasi ketat oleh pengawas kita. Maka bantu mereka untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif. Kemudian kita juga bekerja sama dengan stakeholder, komunitas, LSM dan sebagainya untuk mencegah terjadinya politik uang. Bahkan kita sudah mengaktifkan posko-posko di tingkat desa, baik itu rumahnya pengawas kita, pengawas desa untuk pilkada ini, sampai kepada nanti kita mendorong masyarakat di lingkungan RT RW membangun posko pengawasan. Mari kita sama-sama mencegah, karena tentu ini upaya kita untuk jangan sampai keluarga kita atau famili kita, anak-anak kita atau ya tetangga kita terlibat dalam kasus ini, kasus politik uang ini. Ini bahaya sekali. Maka kehadiran posko paling tidak menjadi satu upaya untuk mencegah ya masuknya uang ke dalam lingkungan itu, uang yang jahat di dalam arti kita artikan ini uang yang dilarang itu, uang yang untuk tujuannya untuk politik uang. Itu jangan sampai kita lengah. Bawaslu terus akan mensosialisasikan kepada pemilih, kepada masyarakat, dan kepada seluruh sahabat Bangwas. Mari kita menghindari politik uang. Nah, khususnya pada masa tenang itu akan menjadi sebuah kerawanan yang kita akan bisa saja berada pada kondisi itu. Maka ayo kita jauhi. Mari kita pilih pemimpin kita yang layak untuk memimpin tanpa harus membeli suara rakyat ya, harus membeli pilihan rakyat. Maka Bangwas sekali lagi mengharapkan segala bentuk kejahatan ini dapat kita hindari, dapat kita cegah, dan semoga pilkada kita sampai kepada tujuannya, melahirkan pemimpin yang baik, pemimpin yang mampu membangun Kabupaten Lingga lebih baik. Ya, mungkin sedikit pemahaman dari Bangwas barangkali bisa mencerdaskan teman-teman, sahabat-sahabat Bangwas dan masyarakat-masyarakat yang ada di Kabupaten Lingga. Mari bantu Bawaslu, kita bersama rakyat kita mengawasi pemilu. Bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Yuk, salam Bawas. Ingat ya sahabat Bawaslu, Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020. Mari kita jaga hak pilih kita. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.